Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyi'at a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para santri pejuang ilmu yang berada di garis depan dan juga punya tugas mempertahankan sampai titik yang paling belakang sebagai pertahanan terakhir. Barakallahu fikum para santri di Ma'had Riyadhul Jannah, Bojong Celengsi, hafizakumullah. Yang kita baca kali ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala untuk seorang teman dan sahabatnya, berisi tentang motivasi dan semangat dalam menuntut ilmu, belajar agama, merawat dan menjaga hidayah, cinta kepada akhirat, dan juga bagaimana memperlakukan dunia secara benar. Pada pertemuan yang lalu, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan untuk kita tentang betapa dalam dan luasnya doa yang selalu kita baca di dalam salat pun di luar salat, ihdinas siratal mustaqim. Panjang lebar Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan Ibnul Qayyim seperti yang kita ketahui, beliau termasuk pembaharu. Bukan dalam arti membawa sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya, bukan. Tapi beliau bisa meramu dan menyajikan penjelasan tentang agama itu dari sudut pandang yang belum pernah tersampaikan oleh para ulama sebelumnya. Itu banyak contohnya. Termasuk yang sekarang ini sedang kita kaji, yaitu tafsir ihdinas siratal mustaqim. Pada umumnya, tafsir ihdinas siratal mustaqim, hidayah yang dimaksud ya hidayah dengan pengertian yang selama ini kita pahami juga. Ya, ada hidayah yang sifatnya umum, ada hidayah yang sifatnya khusus. Hidayah untuk mengetahui jalan yang lurus. Hidayah supaya bisa tetap sabar di atas jalan yang lurus itu. Ya. Ada hidayah yang disebut dengan hidayah irsyad, sebagai bentuk penjelasan dan keterangan. Ada juga hidayah yang disebut dengan hidayah taufik. Tapi Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang makna hidayah itu sampai berapa? Sampai berapa? Sampai 10. Detil sekali. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya supaya kita mengerti, oh betapa mahalnya arti sebuah hidayah itu. Ternyata hidayah itu sangat bernilai tinggi. Sampai detil itu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan yang luar biasanya adalah penafsiran hidayah yang nomor 10, yang paling terakhir. Yang untuk referensi yang lain, kita tidak akan menemukan penafsiran ihdinas siratal mustaqim dengan penyebutan hidayah jenis yang ke-10 yang disebutkan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengingatkan kita bahwa ketika kita meminta kepada Allah dalam doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah untuk kami hidayah menempuh jalanmu yang lurus. Itu ternyata bukan hanya sebagai yang menerima hidayah itu, tapi juga sekaligus menjadi subjek untuk menyampaikan hidayah itu kepada yang lain. Tidak berpikir tentang bagaimana dia selamat, tapi juga bagaimana berpikir agar yang lain pun ikut selamat.
Bukan sebatas, yang penting saya tahu. Orang lain saya nggak mau tahu. Bukan begitu. Nah, pada poin yang ke-10 itu, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ternyata kita juga memerlukan muhtajun ila an yahdiya ghairahu ilaihi wa yurshidahu wa yansahahu. Kita pun perlu dan sangat membutuhkan hidayah dari Allah supaya memiliki niat dan semangat menyampaikan hidayah itu untuk orang lain. Tidak egois. Tidak egois. Tapi juga memikirkan yang lain. Terutama yang paling dekat dengan kita. Qu anfusakum, lanjutannya. Wa ahlikum. Bukan cuma selamatkan dirimu. Tapi selamatkan dirimu dan juga keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan seterusnya. Nah, untuk bisa menyampaikan kebaikan kepada yang lain, supaya dapat menjadi sebab agar yang lain mendapatkan hidayah, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana memantaskan diri. Pantas untuk ditiru, pantas untuk didengar, pantas untuk diikuti nasihatnya. Karena tidak mungkin seorang pemimpin diikuti, dihormati, kalau dia sendiri tidak mencerminkan kepribadian dan watak seorang pemimpin. Contohnya apa? Dalam hal keteladanan. Orang kalau cuma bicara, tapi tidak memberikan contoh, bicaranya itu tidak dianggap. Seseorang itu kalau mengajak kepada kebaikan, tapi ternyata bukan dia yang paling depan, orang itu tidak akan ambil pusing. Apalagi kalau nyatanya, apa yang dia ucapkan itu bertentangan dengan prakteknya, ya orang tidak akan menaruh respek itu. Bahkan cenderungnya akan dicela dan dicaci maki. Maka Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu ayat dan satu hadis yang isinya doa, mengingatkan bahwa sebelum bisa menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, dirinya sendiri harus pantas untuk menjadi yang diteladani dan ditiru. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak akan mungkin seseorang itu menjadi panutan bagi orang yang bertakwa kalau dia sendiri tidak bertakwa. Kalau ingin dipanuti, mau menjadi teladan sehingga pahalanya nanti banyak karena diikuti kebaikannya, ya jadilah orang yang bertakwa terlebih dahulu. Itu juga yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami yang menjadi orang-orang yang menyampaikan hidayah dan mendapatkan hidayah itu sendiri. Dan itu cita-cita harus digapai dan mesti diraih. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya saat menjelaskan yang namanya talabul ilmi itu la ya'diluhu syai'un idza sahhati niyat. Kalau niat seseorang itu memang benar lillahi ta'ala, maka tidak ada ibadah yang bisa menyaingi dan menyamai talabul ilmi. Ketika ditanya niat yang benar itu seperti apa? Ya ketika seseorang belajar niatnya untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan juga mengangkat kejahilan pada orang lain. Jadi dia tidak berpikir tentang dirinya saja, tapi juga berpikir untuk orang lain. Baik. Tentang penafsiran ayat ini kita masih belum selesai membaca. Malam ini kita melanjutkan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wa wahhada subhanahu lafza imaman. Di dalam ayat Al-Quran itu, surat Al-Furqan 74, Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang orang-orang yang beriman. Di antara doa mereka adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikanlah kami untuk orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Coba perhatikan di situ, ij'alna.
maf'ul bihnya di situ yang pada lafaz ij'alna. Itu menunjukkan jamak atau mufrad? Ij'alna. Mufrad atau jamak? Apa? Jamak. Ij'alna. Nahnu. Itu kan dhamir muttasil nasab, ya kan? Karena jadi maf'ulun bih, ij'alna. Tapi maf'ul yang kedua coba, imaman. Itu mufrad atau jamak? Imaman itu mufrad atau jamak? Mufrad. Ya. Imaman mufrad, ij'alna, di situ jamak. Apakah ada ketidaksesuaian di situ? Ya. Ij'alna, ya Allah, jadikanlah kami. Kami. Sebagai imam. Kami banyak orang. Imam hanya satu. Ini cocok nggak sih? Sesuai ataukah tidak? Nah, pertanyaan itu diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa wahhada subhanahu lafza imaman. Allahu azza wa jal menyebut lafaz imam itu dalam bentuk wahid. Wahid yang dimaksud kalau dalam bahasa Arab namanya mufrad. Imaman itu mufrad. Walam yaqul waja'alna lil muttaqina a'immatan. Di dalam ayat itu Allah tidak berfirman waja'alna lil muttaqina a'immatan. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi para pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi jadikanlah kami sebagai satu pemimpin. Itu kalau terjemah letterleknya begitu. Saya ulangi, ayat itu berarti kalau harfiahnya, ya Allah jadikanlah kami menjadi satu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan, ya Allah jadikanlah kami menjadi para pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Apa maksud dan hikmahnya? Kata Ibnul Qayyim, faqila al-imamu fil ayati jam'u amin. Ada yang kemudian menjawab, imaman di dalam ayat itu bentuk jamak, bukan mufrad. Mufradnya apa? Amin. Itu isim fa'il dari amma ya ummu, amun. Nahwu sahib wasihabin. Itu kalau secara wazan yang mirip adalah mufradnya sahib, jamaknya sihab. Sahib itu satu teman, sihabun banyak teman. Nah. Amun itu kan fi'il apa itu? Fi'il apa itu? Yang ain dan lam fi'ilnya satu jenis, fi'il apa namanya? Fi'il apa ini? Macam-macam fi'il. Ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Iya kan? Ada mu'tal akhir, nakis namanya. Ada mu'tal ain, namanya ajwaf. Iya kan? Ada juga fi'il mu'tal mithal. Ini kalau sekarang ain dan lam fi'ilnya satu jenis namanya fi'il apa? Fi'il mudhaf. Dari amama, ya kan? Kalau isim fa'ilnya jadi amimun. Karena ada dua mim yang sama, akhirnya diidghamkan jadilah amun. Begitu. Tapi kalau wazannya sama dengan sahibun, amimun. Nah, sahibun kalau dijamak taksir menjadi sihabun. Maka amimun mufrad kalau dijamak menjadi imamun. Wa hadza qaulul Akhfash. Kata Ibnul Qayyim, ini pendapat Al-Akhfash rahimahullahu taala. Wa fihi bu'dun. Kata Ibnul Qayyim, memahami imam sebagai bentuk jamak taksir dari amun terlalu jauh. Walaysa huwa minal lughatil masyhurah
al-musta'malah, al-ma'rufah, hatta yufassara biha kalamullah. Dan ini bukan masuk dalam kategori bahasa yang familiar, yang memang digunakan dan dipakai sehari-hari. Hatta yufassara biha kalamullah. Sampai kemudian kita jadikan sebagai penafsiran untuk kalamullah. Kata Ibnul Qayyim, fihi bu'dun. Terlalu jauh lah. Kalau kita memahami imaman itu sebagai jamak taksir. Enggak. Kenapa? Karena memang jelas imaman itu mufrad, bukan jamak. Gitu loh. Itu pendapat yang pertama. Wa qala akharun. Yang lain punya pendapat bahwa al-imamu huna masdarun la ismun. Imaman di dalam ayat ini itu masdar, bukan isim fa'il. Yuqalu amma imaman nahmu sama siyaman. Contohnya apa? Kalau kita pahami sebagai masdar menjadi amma ya ummu imaman. Seperti sama ya sumu siyaman. Wazannya kan begitu. Fa'ala yaf'ulu fi'alan. Sama ya sumu siyaman. Aslinya kan siwaman ya. Aslinya siwaman. Kemudian wawu diubah menjadi ya. Jadilah siyaman. Sama dari apa? Sawama. Begitu ya. Wawunya huruf illah mutaharrikah. Sebelumnya fathah. Jadilah dia alif. Sama. Yasumu. Yasumu aslinya yaswumu. Ya. Kemudian di situ wawunya berharokat. Ya. Kemudian sebelumnya huruf sahih. Sukun ditukar. Jadinya yasumu. Amma imaman. Amma fi'il madhi. Imaman masdar. Itu mirip dengan wazan sama siyaman. Sama itu fi'il madhi. Siyaman masdar. Wa qama qiyaman. Contoh yang lain yang wazannya sama. Qama dan qiyaman. Terus kalau kita pahami sebagai masdar. Ayat di atas bagaimana? Artinya. Ij'alna zawi imamin. Ya Allah jadikanlah kami. Orang-orang yang memang memiliki imam kepemimpinan. Hadza kata Ibnul Qayyim wa hadza adhafu minal ladzi qablah. Tapi pendapat yang kedua ini statusnya lebih lemah dibandingkan pendapat yang pertama. Wa qala al-Farra'u Al-Imam Al-Farra' rahimahullahu taala beliau mengatakan innama qala imaman walam yaqul a'immatan ala nahwi qawlihi inna rasulu rabbil alamin. Kata Al-Farra rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman imaman dan tidak menyatakan a'immatan. Kenapa mufrad? Bukan jamak. Itu sama. Sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, inna rasulu rabbil alamin. Kami ini, padahal yang dimaksud kami di situ adalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Inna rasulu rabbil alamin. Walam yakul rasula. Rasulani maksudnya. Wa huwa minal wahid al-muradu bihil jam'u. Ternyata kata Al-Farra rahimullah, Rasul itu bentuknya mufrad, tapi secara arti jamak. Liqauli syairi, berdasarkan pernyataan seorang penyair, ya azilati la turidna malamati, innal awazila laisa li bi amiri. Wahai para perempuan-perempuan, kamu tidak ada keinginan kan mencelak saya? Sesungguhnya para perempuan-perempuan itu bagiku bukanlah amir. Nah, bi amiri di situ kan isim mufrad amir. Laisa li bi umara. Lafadznya amir. Karena wazannya fa'ilun. Memang ada dalam bahasa Arab wazan fa'il. Itu artinya jamak. Ini pendapat yang ketiga. Begitu ya. Kalau pendapat yang pertama, imam jamak taksir. Mufradnya amun. Pendapat yang kedua, imaman itu masdar.
bukan isim fa'il. Pendapat yang ketiga, bahwa imam lafadznya mufrad, tapi maknanya jamak. Wa hadza ahsanul aqwal. Kata Ibnul Qayyim, pendapat yang terakhir, pendapat keberapa berarti? Pendapat yang ketiga. Makanya kalau kita membaca karya-karya Ibnul Qayyim, kalau udah dalam urusan lughah atau bahasa, nahwu dan yang lainnya, sepertinya beliau paling jago dan paling ahli dalam hal nahwu, dalam hal lughah. Dan beliau juga punya kitab-kitab ya, karya-karya yang terkait dengan bahasa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Ya, kemudian juga kumpulan fawaid, terutama dalam kitab Bada'iul Fawaid, itu banyak sekali yang kaitannya dengan faidah-faidah lughawiyah, termasuk yang kita baca sekarang ini. Kata Ibnul Qayyim, wa hadza ahsanul aqwal. Pendapat yang terakhir, pendapat yang nomor 3 itu pendapat yang paling bagus lah. Ghaira annahu yahtaju ila mazidi bayanin. Tapi masih memerlukan tambahan keterangan. Wahwa, yaitu annal muttaqina kullahum ala tariqin wahidin. Ini penjelasannya sekarang. Ibnul Qayyim lebih mendukung pendapat yang ketiga, tapi dengan menambahkan keterangan bahwa orang-orang yang bertakwa itu semuanya jalannya hanya satu. Wa ma'buduhum wahidun, yang diibadahi satu. Wa atba'u kitabin wahidin, sama-sama mengikuti kitab yang satu. Wa nabiyyin wahidin, nabinya juga satu. Wa abidu rabbin wahidin, dan menjadi hamba-hamba untuk Rabb yang satu. Fadinuhum wahidun, agama mereka satu. Wa nabiyyuhum wahidun, nabinya satu. Wa kitabuhum wahidun, kitab sucinya satu. Wa ma'buduhum wahidun, yang diibadahi satu. Faka'annahum kulluhum imamun wahidun liman ba'dahum. Maka seolah-olah mereka semuanya menjadi satu imam untuk generasi setelah. Jadi imam itu memang mufrad. Imam dalam firman Allah, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam, pemimpin, teladan untuk orang-orang yang bertakwa. Di situ memang mufrad, satu. Kenapa? Karena memang jalannya satu, yang disembah satu, agamanya satu, nabinya satu, kitab sucinya satu. Maka seakan-akan mereka, orang-orang yang bertakwa itu ya, menjadi satu pemimpin untuk yang selanjutnya. Laisu kal a'immatil mukhtalifin alladzina qad ikhtalafat tara'iquhum wa madzahibuhum wa aqaiduhum. Ini sangat berbeda dengan para panutan-panutan ya, yang berselisih dan berbeda-beda. Jalannya berbeda, madhabnya berbeda, akidahnya berbeda. Udah jadi imamnya banyak, imam, ya kan? Yang ormas ini punya imam sendiri, ormas di sana punya imam sendiri, ya kan? Semua panggilannya imam, ya kan? Semuanya panggilannya imam. Yang LDII punya imam sendiri, ya kan? Nanti yang JI Jamaah Islamiyah punya imam sendiri. Nanti yang N11 Negara Islam Indonesia juga punya imam sendiri. Masing-masing punya imam. Imamuna yang sana, imamuna. Imamnya banyak gitu. Madhabnya beda, akidahnya beda, tarikatnya juga beda. Orang yang beriman dan bertakwa itu ya pemimpinnya satu. Imamnya itu satu. Walaupun orangnya lain-lain. Tapi tetap mereka sejatinya satu. Kenapa? Agamanya satu, nabinya satu, kitab sucinya satu, yang disembah dan diibadahi juga satu. Fal iktimamu innama huwa bima hum alaihi.
Maka kita mengikuti itu bimahum alaihi, berdasarkan apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini, apa yang mereka ajarkan. Wa huwa syai'un wahid. Dan apa yang mereka yakini itu satu. Wa huwal imamu fil haqiqati. Hakikatnya itulah yang disebut dengan imam. Bukan person per person. Bukan orang per orang. Bukan fulan. Tapi walaupun di sana ada A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, asalkan agamanya sama, akidahnya sama, nabinya sama, kitabnya sama, manhajnya sama, itu disebut dengan imam. Qala rahimallahu ta'ala faslun wa qad akhbara subhanahu. Sudah selesai berarti pembahasan tentang wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya. Yang paling penting untuk kita garis bawahi pada pembahasan ini bahwa kita diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala ada tugas ya, bukan hanya memikirkan tentang diri sendiri, tapi juga bagaimana berusaha dan berjuang agar kebaikan itu juga bisa tersampaikan kepada lebih luas. Ya. Bagaimana berdakwah, ya, semangat untuk menebar faedah. Dan untuk bisa melakukan hal itu, satu, kita memohon kepada Allah supaya diberi hidayah. Ada yang nggak dapat hidayah loh. Ya. Udah belajar, punya ilmu, ya. Bahkan sampai duduk bersimpuh di depan para ulama. Tapi pulang kembali ke negerinya. Kalau kita di Indonesia berarti pulang kembali ke Indonesia. Itu tidak ada greget. Ya. Tidak ada greget untuk berpikir, apalagi bertindak. Apa yang bisa saya lakukan untuk umat? Bagaimana caranya supaya keluarga besar saya, tetangga-tetangga dan masyarakat saya, mereka mengerti halal haram. Itu greget nggak ada. Ya. Kenapa? Ya, tidak dapat hidayah dari Allah untuk hal ini. Udah pulang dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, dari Yaman. Ya kan? Bukannya mengajarkan ilmu, malah sibuk, ya, dengan berbagai urusan, ya, dihalangi dengan macam-macam aktivitas yang itu ternyata justru tidak ada kaitannya dengan ilmu yang sudah dia pelajari itu. Bahkan orang nggak mungkin tahu, wah ternyata dia pernah belajar, ternyata dia pernah hafal Al-Quran, dia pernah hafal Riyadhus Shalihin, pernah hafal Bulughul Maram. Ya. Jangankan begitu, bergabung mendekat dengan ikhwan-ikhwannya saja tidak. Bahkan cenderungnya menghindar, malah terlihat menjauh. Itu nyata. Waliyadzubillah. Ya. Jadi yang kita takutkan itu kemudian di situ ada pintu setan. Ya. Pintu setan yang kemudian setan menggunakan pintu itu untuk menjebak dan memperangkap yang bersangkutan. Dia pikir dengan diam itu adalah ketawaduan. Dia pikir kalau tidak berdakwah itu artinya mengerti kadar diri. Kalau mengerti kadar diri, ya berbuatlah semampumu. Kalau sampai melampaui batas kemampuan itu juga nggak benar. Tapi sesuai kemampuan lah. Mampunya apa? Mengajar Al-Quran, mengajar Al-Quran. Mampunya mengajar bahasa Arab, bahasa Arab. Mampunya membacakan kitab-kitab para ulama sebatas membaca, menerjemahkan dengan melihat syarah atau keterangan itu sudah cukup sampai di situ. Tapi kalau ternyata misalkan diminta untuk berbicara A, B, C dan bukan bidangnya, dia terus terang, mohon maaf itu bukan bidang saya. Afwan, saya nggak pernah belajar dalam hal itu. Saya belajarnya cuma A, B, C, dan D. Tapi kalau sama sekali tidak bersentuhan dengan dakwah, jangan. Ya. Sudah diberi kesempatan belajar, ya. Sudah ada nikmat, ya. Bisa duduk bersama dengan para ulama, pulanglah dan kembalilah supaya bisa menjadi hudatan muhtadin. Qala rahimahullahu ta'ala faslun wa qad akhbara subhanahu anna hadhil imamata innama tunalu bis sabri wal yaqin. Pasal baru. Masih berkaitan tetapi ayatnya nanti berbeda.
Kata Ibnul Qayyim, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan untuk kita bahwa untuk menjadi imam, teladan dan panutan bagi orang-orang yang bertakwa tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan modal sabar dan modal yakin. Innama tunalu bis-sabri wal yakin. Enggak bisa sampai di titik itu kecuali mereka yang punya kesabaran berkualitas dan memiliki keyakinan tinggi. Faqala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." As-Sajdah 24. Allah berfirman, dan sungguh kami telah menjadikan dari mereka para imam, para pemimpin. Yahduna bi amrina. Mereka memberikan hidayah, menjelaskan, menerangkan itu berdasarkan perintah dari kami. Lamma sabaru, saat mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka benar-benar yakin terhadap ayat-ayat kami. Kalau yang tidak sabar, gugur. Yang tidak yakin, gampang jenuh, gampang patah. Ya. Karena untuk sampai di tingkat itu, ya perjuangan tinggi kok. Harus berjalan mendaki. Ya. Kalau dia sendiri tidak yakin, nggak ada semangat. Dia nggak yakin dengan kedudukan yang tinggi itu. Maka Ibnul Qayyim banyak sekali dalam kitab-kitabnya mengatakan fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin, dan ini beliau dapatkan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Hanya dengan sabar dan yakin kedudukan sebagai imam dalam agama itu bisa diraih dan didapatkan. Jadi kalau ingin menjadi orang yang bermanfaat, mau bercita-cita menjadi orang yang berilmu, modalnya dua, sabar, yakin. Apa nanti fungsi sabar? Apa nanti fungsi yakin? Diterangkan oleh Ibnul Qayyim berikutnya. Faqila, ada yang menyatakan bis-sabri anid dunya. Harus sabar dalam menghadapi rayuan-rayuan dunia. Wah, itu berat loh. Menghadapi rayuan-rayuan itu. Nggak gampang. Karena sudah menghindar tetap dikejar-kejar. Sudah menjauh, bukannya jauh. Dunia itu malah dia semakin dekat dia. Nggak pernah dicari. Godaan tentang dunia itu datang sendiri. Ketika seseorang menyatakan, saya nggak butuh, saya nggak perlu. Rayuan ini, rayuan itu. Enggak, mohon maaf. Enggak. Itu bukannya orang kemudian menyerah. Ya. Ada dua kemungkinan yang buruk. Yang pertama, orang yang tadi merayu-rayu dengan dunia, ketika dijawab, oh mohon maaf, saya tidak berpikir ke arah sana. Mohon maaf, saya tidak mau. Itu kemungkinan pertama yang buruk apa? Malah orang itu marah, emosi, kemudian dia ingin sekali menjerumuskan. Awas gue ya. Sekarang bilang nggak mau, katanya nggak butuh, ku bikin kau mau, ku bikin kau butuh. Ada cara. Dilakukan, ditempuh supaya akhirnya dia tergoda. Kemungkinan buruk yang kedua, buruk bagi orang tadi, justru membuat yang menawarkan tadi itu semakin takjub. Luar biasa. Yang lain minta, nggak kita kasih. Ini kita tawarin, dia nggak mau. Susah cari orang kayak gini nih, orang baik nih. Yang lain ngemis-ngemis, yang lain nangis-nangis. Supaya dapat bagian. Ini loh. Nggak pakai syarat, nggak pakai ketentuan. Malah kita yang datang. Ya kan? Ditolak. Hebat orang ini. Jadi bukannya menyerah orang tadi. Itu malah semakin, udah Pak. Ayo Mas. Ayo Ustaz. Ini nih.
Jadi kalian jangan berpikir bahwa kalau udah jadi ustadz itu kemudian rayuan dunia itu nggak datang. Kalian tahu nggak? Ustadz itu, ya ustadz itu yang WA ngajak bisnis banyak, iya kan? Pakai nama ustadznya itu loh. Ustadz bisa nggak? Ini ada tanah sekian hektar, tolong dibantu dijualin. Nanti ustadz dapat sekian. Ini ustadz ada gunung batu, ya, dekat kota ini. Sebentar lagi ada pembangunan untuk rencana yang begini. Ini mau dibeli gunung itu untuk uruk nantinya diratakan segala macam. Ustaz ini ada sekian hektar itu nanti dikapling Ustaz nanti dapat sekian kapling. Terlalu sering kita dapat WA seperti itu. Ya. Ini kebun ini. Duit. Ya. Duit. Itu serius, betul itu. Itu perjalanan sampai ke sana juga melalui kalian jadi santri pun seperti itu kok. Udah gabung ke kita, udah. Kalian sudah hafizul Quran nih, 30 juz. Merasa dalam tanda kutip nggak dipakai gitu, merasanya. Nggak dihargai. Itu kamu pulang di kampung, ketemu sama keluarga jauh, pas pertemuan keluarga, udah hafal Quran 30 juz. Udah gabung di tempat kami, Pondok Tahfidz asal-asalan gitu. Itu nanti kami siapkan rumah, kendaraan, ya kan? Gaji per bulan 7,5 juta. Apa? 7,5 emang gede? Kecil. Dibandingkan istiqomahmu itu, ya kan? Dibandingkan manhajmu itu, murah banget manhajmu 7,5 juta itu. Ternyata apa coba? Muridnya bukan cuma cowok. Muridnya juga cewek. Kebetulan. Kok malah kebetulan? Iya kan? Pondok-pondok tahfidz di luar sana itu loh mas. Itu nggak mengenal yang seperti sekarang ini kalian jalani. Pondok-pondok tahfidz di luar sana itu banyak yang campur laki-laki perempuan. Tapi memang duitnya gede. Nggak pengen. 10 juta. Dapat rumah dinas, motor bagus, mau nggak? Murah banget akidahmu, murah banget manhajmu. Jadi Al-Quran itu kau jual seperti itu. Capek-capek kau menghafal Quran dari kecil sampai dewasa, ya, berkorban kamu menghabiskan masa remaja terkurung di surga Riyadul Jannah ini. Riyadul Jannah loh, bukan penjara. Siapa yang bilang pondok RJ itu penjara? Riyadul Jannah, taman surga. Tuh. Beliau ngasih nama itu Riyadul Jannah itu biar ingat ini bukan penjara. Ini taman surga ini. Gitu loh. Nggak sembarang ngasih nama beliau itu Ustaz Mubarak, ya kan? Kamu udah berjuang seperti itu hanya iming-iming 10 juta, 15 juta, tapi kamu hari-hari Pak Ustaz, muridnya cewek. Lagi mana Ustaz? Gitu. Ya, ukti, salah bacanya. Gitu. Pertama sih gini, lama-lama gini. Ya. Ketawa kalian kalau seperti ini. Tapi itu betul. Betul itu artinya memang nyata. Di luar sana itu godaannya besar sekali. Dunia itu, kenapa? Karena yang punya ketertarikan dan minat untuk mendirikan dan mengelola pondok-pondok tahfidz, ya, yayasan-yayasan di luar itu banyak sekali. Tapi mereka nggak punya SDM. Ya. Nanti yang dicari yang kalian ini nih. Hati-hati. Ya. 10 juta loh. Besar apa kecil 10 juta itu? Kecil dibandingkan akidah. Itulah jawabnya. Jangan besar ya Ustaz. Di RC berapa? Nggak dapat apa-apa. Di sono 10 juta. 10 juta. Setahun 120 juta. 2 tahun 200. Setan mahasiswa. Kok ikut ngitung? Sabar ya. Kita sabarlah. Sabar dengan
kesederhanaan ini, sabar dengan keterbatasan ini. Kita nggak usah mengeluh kok bangunannya begini, fasilitasnya kurang, ya kan? Lapangannya udah paving blok naik turun lagi, ya kan? Main bola yang nggak nyaman, ya kan? Main badminton pasti kalahnya lawan angin, ya kan? Main tenis meja kalahnya karena lubang-lubangnya yang di meja itu cetak keluar, ya kan? Sabarlah, sabar. Daripada jadi korban dunia, tapi memang berat. Ini curhat sekaligus ini. Menghadapi godaan dunia itu berat sekali. Berat banget. Ya, nggak gampang itu. Makanya ya harus sabar memang. Nggak ada cara yang lain. Waqila bisabri 'alal bala'i. Ini sudah azan Isya belum? Mau azan dulu? Ya, silakan azan dulu. Nambah 10 menit lagi nanti. Jadi muadzin aja gajinya gede. Muadzin di RC nggak digaji. Mana? Baik. Qala rahimallahu ta'ala faqila bisabri 'anid dunya. Artinya supaya sampai pada tingkatan yang tertinggi itu. Itu tingkatan yang tertinggi loh. Ya kan, wa ja'alna minhum a'immatan. Karena a'immatan yahdun bi amrina itu berarti sudah hudatan muhtadin. Selain mendapat hidayah dari Allah, dia juga berusaha memperjuangkan agar hidayah itu sampai kepada orang lain seluas-luasnya. Tapi caranya harus dengan sabar dan yakin. Nah, sabar itu apa? 1, sabar dari godaan-godaan dunia. 2, bisabri 'alal bala. Bersabar ketika dihadapkan pada musibah. Ya. Musibah-musibah itu banyak. Termasuk musibah apa, yo? Zaman sekarang musibah apa? Musibah itu ya sakit ya. Sakit. Ya. Makanannya terbatas. Lauknya itu-itu aja. Ya. Berasnya juga bukan kualitas yang terbaik. Ya. Itu juga bala, itu masuk bala. Tapi yang paling sering kita dapatkan sekarang ini adalah sabar terkait kendala biaya. Ya. Banyak yang ingin mondok tapi nggak punya biaya. Terus bagaimana? Ya pondok sendiri juga perlu biaya kan? Untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Tapi di situ seseorang itu diuji. Apa hanya karena tidak punya biaya? Akhirnya dia berhenti? Itu ujian itu. Apa dikarenakan terkendala uang? Akhirnya kemudian menyerah? Masalah ini bukan masalah baru. Ini sesuatu yang sudah sangat lama dan klasik, Pak. Selalu ada di setiap zaman. Memangnya yang mengalami masalah biaya itu hanya zaman sekarang dan kita saja? Jawabannya enggak. Dari dulu, dari para ulama itu sudah banyak yang terkendala biaya. Dari zaman sahabat ada yang terkendala biaya untuk belajar? Ada. Ahlu sufah siapa? Ahlu sufah itu kan para sahabat Nabi yang tinggalnya di teras-teras masjid. Nggak punya rumah, nggak ada tanah, nggak ada sawah. Nggak punya apa-apa mereka. Bahkan tidak jarang dari mereka yang kemudian jatuh pingsan karena nahan lapar. Ya di antara tokohnya yang kita kenalkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagi beliau biaya bukan kendala. Masalah uang itu bukan alasan. Yang menjadi masalah itu adalah semangat. Problemnya itu keinginan. Sekarang saya kasih gambaran begini. Kalau ada si A, ya, si A, dia betul-betul serius ingin belajar. Sungguh-sungguh. Nggak punya uang. Nggak punya uang. Dia datang ke suatu pondok Ahlussunnah. Dia temui pengurusnya, dia datangi ustadznya. Artinya ada keseriusan, bentuknya apa? Datang menemui. Dia sampaikan terus terang, Ustadz saya ingin belajar tapi saya nggak punya uang. Atau orang tua saya nggak mendukung. Atau orang tua saya tidak mampu. Saya ingin belajar di sini. Saya disuruh apapun siap. Tukang bersih-bersih masjid, tukang bersih-bersih kamar mandi, tukang ngumpulin sampah. Apa aja Ustadz saya siap.
Itu sudah terbuka satu pintu ini. Terbuka satu pintu maksudnya apa? Ustadz pengurus akan menjadikan itu sebagai pertimbangan. Ya kan? Untuk mengambil kebijakan. Gimana ini? Ada orang datang sekarang di ruang tamu. Dia bilang nggak punya biaya, nggak ada uang. Tapi dia sungguh-sungguh. Coba lihat sehari 2 hari. Sehari 2 hari itu nggak perlu disuruh, nggak perlu menunggu diiyakan. Sejak hari pertama datang, ambil sapu, dia nyapu. Ya. Santri-santri belajar, ada alat pel, dia ngepel masjid. Ya. Ada sampah-sampah berserakan, diambil, dikumpulin, masukkan tong sampah. Sholat wajib nggak pernah ketinggalan. Sholat sunnah dia kerjakan. Ya. Ada sesuatu yang lihat pengurus atau petugas di pondok bekerja, dia ikut bantu bekerja. Kira-kira ustadz atau pengurus yang mengampu atau mengelola pondok itu kemudian tersentuh nggak hatinya? Tersentuh nggak? Kenapa? Dia serius, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh orang ini nih. Udah, coba kasih kesempatan. Kalau tadi coba dilihat sehari 2 hari. Sekarang kasih kesempatan. Udah nggak apa-apa, silakan. Kamu ikut belajar di sini, untuk biaya nggak usah dipikirkan. Tapi kamu siap bantu-bantu? Iya Ustaz, siap bantu-bantu. Tapi kalau dia dari wah nggak punya uang, ya udah nggak usah mondok. Ya udah, sampai di situ aja ceritamu. Nggak ada episode yang berikutnya. Sudah the end, ya kan? Udah selesai ceritamu. Hanya karena nggak punya uang selesai. Udah, jadi situ ceritamu. Ya. Atau misalkan masih ada nggak ada uang, aku pengen nyoba lah. Mana? Datang ke pondok sana. Ustaz, saya nggak punya uang, nggak ada biaya. Saya pengen belajar di sini. Saya serius segala macam. Udah, ya udah, antum tunggu di ruang tamu. Sambil nunggu dia tidur terus. Sholat jamaah terlambat aja, ya kan? Petugas tamu masuk di kamarnya, piring kotor, gelas kotor, nggak dicuci sama dia, tumpuk aja. Kenapa? Tamu nunggu keputusan. Ya, yang seperti ini nggak akan mungkin diterima ini, nggak mungkin diterima ini. Udah. Nanti Ustadz sama pengurusnya bilang, nggak ada tanda-tandanya dia serius itu. Tolak aja baik-baik lah. Tapi kita juga banyak utang pondok, nampung orang kayak gitu. Udah, suruh pulang. Salah dia sendiri, nggak serius. Tapi kalian bisa bayangkan nggak orang yang pertama tadi? Bisa bayangin nggak? Mau seperti itu kamu? Nggak usah, orang tuamu udah mendukung kok. Manfaatkan dukungan orang tuamu itu. Kamu nggak usah mikir biaya sekarang di sini. Kenapa orang tuamu yang memikirkan? Kamu nggak usah mau jadi korbannya setan, gitu. Wah, orang tuaku sulit, orang tuaku udah berat. Aku berhenti aja, aku pengen bekerja, membantu meringankan beban orang tua. Itu malah memperberat pikiran mereka, tahu nggak? Wong kamu mondok itu udah ringan kok, orang tuamu malah kerja. Ya Allah, anak ini kerja, ya pengawasi sholatnya gimana, malah mikir itu. Tapi kalau nggak punya biaya itu termasuk balak loh. Harus sabar itu. Nggak ada biaya. Kitab-kitab orang yang pertama tadi itu banyak loh. Dia sungguh-sungguh datang bilang, Ustaz, saya ingin belajar tapi saya nggak mampu. Yang penting izinkan saya belajar. Mau ditempatkan dimanapun, saya siap Ustaz. Nggak di asrama juga nggak apa-apa. Di gudang, di masjid, tidur saya siap. Tapi nggak perlu menunggu iya. Nggak kemudian ada keputusan baru menunjukkan, enggak. Sambil nunggu dia, itu tadi yang saya gambarkan. Bersih-bersih sampah dikumpulin. Padahal baru nunggu keputusan loh. Iya kan? Baru nunggu keputusan. Dia rajin bantu di dapur, bersihin kamar mandi. Kemudian sholatnya juga bagus. Perilakunya juga baik. Taklim juga begitu. Dia nggak punya uang tuh beli kitab, dia pinjem kitab temennya. Iya kan? Itu yang kertas-kertas cuma untuk mainan pesawat begini. Iya kan? Kertas masih utuh itu loh. Robek. Iya kan? Buat pesawat. Gitu. Kertas-kertas seperti itu yang dikumpulin. Jadi dikit-dikit. Kamu tahu nggak, ada ustadz kita. Ustadz kibar kita dulu di Yaman seperti itu. Nggak punya uang. Yang dilakukan apa? Ngumpulin kertas-kertas bekas itu. Saya nggak sebut nama beliau. Saya hormat sama beliau. Nggak punya uang. Kertas-kertas yang berserak itu dikumpulin, Mas. Untuk nulis kaidah itu. Sering kesini juga kok. Tapi nggak sesering saya maksudnya. Saya aja mau libur, kalian nggak bolehin, ya kan?
Kali-kali kasih libur lah. Itu serius namanya. Serius. Nggak bisa beli kitab. Nggak bisa fotokopi. Nulis diringkes sendiri. Satu saat kita dulu begitu di Yaman. Ini nggak ada kitab jadi aku nggak bisa belajar. Gara-gara nggak ada kitab kok nggak belajar gimana? Itu berarti nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Itu nggak sabar. Sulit untuk jadi waja'alna lil muttaqina imaman yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, waqila bisabri 'anil manahi. Ada juga yang mengatakan bahwa sabar yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah sabar untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang. Memang sesuatu yang dilarang itu kelihatannya indah, ya, dijanjiin manis, ya, tapi ternyata pahit dan buruk. Terus yang benar yang mana? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, was-shawabu yang benar, annahu bis-sabri an dzalika kullihi. Yang benar ya sabar dari semua hal di atas. Bis-sabri ala ada'i faraidillah, sabar menjalankan perintah Allah, was-sabri an maharimi, sabar menjauhi yang dilarang Allah, was-sabri ala aqdari, sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita baca. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.